membuka lomba mendongeng dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga restu para leluhur di tanah ini. Semoga anak-anakku sekalian menjadi anak-anak yang betul-betul diharapkan kepada kedua orang tuanya, diharapkan oleh bangsa dan negara menjadi anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang berkarakter bagus. Kelak anak menjadi anak yang bernasib baik, yang berderajat tinggi di dunia wal akhirah, ya, diangkat derajatnya oleh Tuhan yang Maha Kuasa di dunia maupun di akhirat, sehingga betul-betul menjadi anak yang berguna dan bermanfaat, tentunya menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang tadi cerdas dan bermartabat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Salam literasi. Salam. Selamat pagi, 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 pagi. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita segala. Oke, Bu Kak Ida, kita langsung lanjut ke acara selanjutnya. Iya, ada sebelum kita masuk dalam lomba kita di saat ini, supaya kita semua ketahui bahwa di saat peserta kita sedang ada dalam lomba, diharapkan untuk tidak bersuara. Semua setuju ya? Kita semua sepakat? Sepakat ya? Oke, terima kasih. Supaya lebih semangat lagi, kita beri salam lagi. Salam literasi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TK siap dukung Alvin. Semangat pagi, 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 pagi. Siapa kita? TK Lima. Adakah? Ada sayang, ada tempat. Kami dari TK Lima mempunyai teman hebat, tetap fokus dan semangat, siap mengikuti lomba. Kami dari TK Lima akan menjadi pemenang. Banyak lawan tak takut, karena kami sang juara. Karena kami sang juara. Alvin ISTB Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adakah? Ada saya. Inilah dia peserta dengan Iya. nomor undian 9. 9. Bersiap-siap nomor undian 10. 10 standby di sana ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin. Saya dari TK Al-Hikmah. Saya akan membawakan cerita tentang dongeng asal usul pohon kelapa. Dahulu kala
Dari makam Priuk tumbuhlah sebuah tunas pohon. Tidak ada yang tahu pohon apa itu. Pohon itu terus tumbuh tinggi dan tidak bercabang. Daunnya melambai-lambai jika tertiup angin. Tak lama kemudian pohon itu pun berbuah. Ternyata pohon itu adalah pohon kelapa yang berguna, pohon yang berguna dari akar, batang, dan buah dan daunnya. Inilah kisah Priuk karena keteguhan niatnya yang ingin menjadi berguna, ia pun berubah menjadi sebuah pohon yang sangat berguna bagi orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Luar Itulah biasa. penampilan dari peserta nomor undian Undian 9. Iya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada peserta dengan nomor undian 3 dari TK Negeri Pembina Merauke. Jaga siap. Kami anak TK Negeri Pembina siap maju untuk lomba. Alat menang tak jadi masalah. Caca, 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 bisa. Ayo Negeri Pembina, oke. Oke. Caca hebat, Caca bisa. Caca coklat yang bisa dimasak. Oh iya, ya. Iya, siap. Ya. Oke, inilah peserta dengan nomor undian yang kedua. Kita berikan aplaus tangan yang meriah sekali lagi kepada peserta nomor yang kedua. 3. Ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Putri Mensari di Caca. Saya dari TK Negeri Pembina. Saya mau mendongengkan, kita mulai ya. Asal usul burung cendrawasih, jauh di masa lalu di daerah Fak-Fak, tepatnya di pegunungan Gumberi, hiduplah seorang wanita yang bernama Yakoba. Kemanapun ia pergi, ia selalu ditemani seekor anjing betinanya yang setia. Mereka pun menyusuri hutan untuk mencari buah-buahan dan makanan. Hari ini kita berhasil memperolehkan makanan yang banyak sekali, kata Yakoba. Dan anjing pun menjawab, guk, guk, guk. Namun tidak seperti biasanya. Cuaca sedang panas dan mereka pun berteduh terlebih dahulu. Pas mereka berteduh dan Yakoba pun melihat buah yang aneh yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan Yakoba pun mengasih buah tersebut itu kepada anjing betinanya. Dan anjing betinanya pun memakan dengan lahap. Melihat anjing betinanya memakan dengan lahap, dan Yakoba pun mengambil buah tersebut itu memakannya. Pas dia memakan, dan Yakoba pun merasakan hal yang aneh, dan anjingnya pun merasakan hal yang aneh kepada perutnya. Tiba-tiba perutnya membesar dan melahirkan seekor anak bayi anjing yang lucu. Dan Yakoba pun kaget. Dan Yakoba pun merasakan hal yang aneh kepada perutnya. Tiba-tiba perutnya membesar dan melahirkan seorang anak bayi laki-laki yang diberi nama Kuya.
Waktu pun berlalu, Kuya pun tumbuh menjadi anak dewasa yang rajin, yang hal apapun. Dan dia pun bilang kepada mamanya, "Mama, ayo kita pergi." Mereka pun berangkat ke hutan untuk membuka lahan pohon untuk dijadikan tanam sayur-sayuran. Dan Mama Yakoba pun mengumpulkan daun yang kering. Dan dia pun membakar, dan tiba-tiba asapnya membumbung. Dan ada pria tua melihat asap tersebut itu. "Asap dari mana itu? Apakah ada seseorang di situ?" Dan dia pun bilang, "Kuya." Dan dia pun bilang, "Selamat sore anak muda." Dan dia pun bilang, "Selamat sore paman, kamu sedang bikin apa?" "Aku sedang membuka lahan pohon untuk dijadikan tanam sayur-sayuran. Karena kampak aku cuma dari batu, karena aku cuma bisa 1 hari membuka lahan pohon ini." Dan paman itu pun memecahkan kampak yang besi. Dan tiba-tiba dia pun cepat membuka lahan pohon itu. Dan dia pun mengajak paman itu ke rumahnya. Sampailah ke rumahnya. "Mama, aku pulang." "Ih, cepat sekali kamu pulang. Dan itu siapa?" "Itu adalah Maman, Mama. Dan dia memindahkan aku kampak besi. Apakah paman ini boleh tinggal di sini?" Dan dia pun bilang iya. Dan dia pun terima, dan mereka pun hidup bahagia. Waktu pun berlalu, Kuya pun mempunyai adik. 2 adik laki-laki, 1 adik perempuan. Dan adik laki-lakinya pun iri kepada Kuya. Dan adik laki-lakinya pun mengajak Kuya ke hutan. "Kakak, ayo kita ke hutan." Dan dia pun ke sana. Dan adik laki-lakinya pun iri kepada Kuya. Dan dia pun memukul Kuya. Dan Kuya pun terbaring di tanah dengan gak sadar. Dan Kuya pun bilang, "Andai kalau aku pulang pasti mamaku, adikku dapat marah sama mamaku. Lebih baik dia membuat benang yang dari kulit pohon." Tiba-tiba dia pun menjadi burung. Dan sampailah di rumah Yakoba. Dan dia pun bilang kepada adik-adiknya, "Adik, manalah kakakmu?" "Gak tahu Mama, dia selamat gak pamitan." Dan dia pun bilang, "Carilah kakakmu ke hutan." "Mama, ini kan sudah malam, kalau kita ke hutan pasti kita celakaan." Dan dia pun menangis. Dan adik perempuannya pun bilang kepada mamanya, "Mama, Kak Kuya ada di hutan dengan terbaring dengan gak sadar." Dia pun ke hutan memanggil namanya, "Kuya, Kuya, di mana kamu nak?" Dan dia pun ada suara, "Kuik, kuik, kuik." Ternyata itu cuma suara burung. Dan dia pun bilang, "Nah, apakah kamu dengar suara Mama?" Dan dia pun bilang, "Iya Mama, ini aku, janganlah marah kepada adik-adikku." Dan dia pun bilang, "Nak, masih ada kah benang sayap itu?" Dan dia pun kasih, "Masih ada. Ini Mama ikut kepada kamu." Dan dia pun kasih benang tersebut itu. Dan tiba-tiba ia taruh. Dan tiba-tiba dia pun menjadi burung yang dikenal burung cendrawasih, yang dibilang burung surga. Burung surga. Mereka pun hidup bahagia. Ibu-ibu, bapak semuanya, inilah peserta dengan nomor undian 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Gilan Ramadhani dari TK-DDI Lampung 1 akan membawakan cerita dari Kalimantan Bayan yang berjudul Batu Menangis. Pada zaman dahulu di sebuah bukit
dantai, dua bunga dantai, meninggal ketika jelita berumur 1 tahun. Dia disebut jelita karena wajahnya memang cantik sekali. Tapi sayang, sikapnya sangat pemalas. Dia hanya berjalan tiap hari, tidak mau membantu ibunya. Ibunya harus membanting tulang dengan sendirinya, menjadi kayu bakar dan dibawa ke perkampungan. Pada suatu hari, jelita minta diberikan baju kepada ibunya, dan mereka pun berjalan ke pantai. Jelita memakai baju yang sangat bagus, tapi ibunya memakai baju yang kecil dan berjalan membawa ke ranjang. Tak berapa lama, mereka mendekati pedesaan. Orang-orang memandangi mereka, terutama seorang pemuda yang tidak puas-puasnya memandangi wajah jelita. Dan tiba-tiba ada seorang pemuda yang bertanya kepada jelita, "Hai gadis cantik, siapakah yang berjolim denganmu?" Abang saya ini bukan dia adalah bilaku, amit-amit aku menjadi seperti itu. Dan tapi tidak hanya juga, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama, mereka menemui seorang pemuda lagi dan bertanya, "Wahai gadis, siapa yang berjalan di belakang? Apakah doa ibu yang dianiaya itu kemudian dikabulkan. Jelita pun menyanyi, "Tolong ibu, ampun ibu, tolong ibu." Dan tiba-tiba terkulit padanya jelita berubah menjadi batu, dan batu itu dikenal sebagai batu menangis. Semangat yang kita dapatkan dari jelita ini adalah barang siapa yang mendurhakai ibunya tidak akan selamat dan bahagia. Jadi kita tidak boleh mendurhakai ibu kita. Kita harus menghormatinya dan tunduk kepada ibu karena tujuh di bawah telapak kaki. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Bapak yang bantu. Tes. Iya, dia pakai tes dulu. Oke, standby untuk peserta nomor 16, adik-adik sudah siap? Sudah siap belum? Oke, silakan. Are you ready? Ready. All ready. Siapa kita? Kita bareng-bareng. Siapa kita? Kita bareng-bareng. Mana sih? Di sini loh. Di mana? Di sini. Tepuk semangat cinta. Semangat bunga. Semangat Sari. Mereka Bayangkari. Yes, bisa. Luar biasa, TK Bayangkari. Ya, langsung ke peserta si pembaca dongengnya. Ayo, turun.
Ayo, turun. Langsung bersiap sedia di sebelah podium peserta nomor 17. Siapkan buat pegang dari belakang sini Kak. Iya. Oke. Baik, inilah peserta dengan nomor undian 16. Hai teman-teman literasi dan dewan juri semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iselin Elizabeth Rakinaum, biasa dipanggil Selin. Selin umur 5 tahun. Selin sekolah di TK Kemala Bayangkari 10 Merauke. Hari ini Selin mau ceritakan tentang asal usul pohon kelapa. Kita rakit dari suku Asmat Papua. Pada suatu hari yang lampau, ada seorang anak yang bernama Sipriu. Dia sangat manja kepada ibunya. Dia tidak sama dengan teman-teman suku Asmat lainnya. Teman-temannya sudah bisa belajar berburu ke hutan, sedangkan si Priu dianya tinggal di rumah bersama ibunya. Ayah si Priu adalah seorang pemburu harimau. Setiap kali ayah si Priu berburu, selalu mendapatkan hasil. Malam itu, ayah si Priu membawa seekor burung kasuari hasil buruannya, dan mereka menikmati makan malam. Priu, kamu sudah saja untuk belajar berburu. Tapi kan si Priu masih kecil, belum saja berburu. Waktu aku sebenarnya, aku sudah bisa belajar berburu dan tidur di meja. Jeo itu adalah rumah khusus untuk kaum laki-laki suku Asmat yang belum menikah. Kaum perempuan tidak boleh memasuki rumah Jeo. Ketakutan si Priu bukannya tinggal di rumah Jeo, tetapi ada pohon ucu. Pohon ucu adalah sebutan pemberian bagi suku Asmat. Konon katanya pohon ucu itu ditinggal oleh Allah. Tetapi para warga menganggapnya sebagai roh baik. Tetapi seperti yang kita menakut itu, lalu tidak berani mendekati pohon ucu. Keesokan paginya, mulai malam sudah harus tidur meja karena itu sudah alat. Malam harinya, si Priu dan ayahnya berjalan menuju rumah Jeo, melewati pohon ucu. Ayah, aku takut sekali. Pohon ucu itu baik, jadi terus saya takut. Setelah si Priu dan ayahnya sampai di rumah Jeo, Prakuta Aden menceritakan tentang perang untuk menyemangati para pemuda. Tetapi si Priu, dia tidak mendengarkan cerita itu. Ia langsung menutupi tubuhnya dengan tapin. Tapin adalah sejenis tikar yang terbuat dari anyaman daun pandan. Setiap malam, si Priu berjalan sendiri menuju rumah Jeo, melewati pohon ucu. Setelah dia di depan pohon ucu, dia lari secepat-cepatnya. Setelah dia sampai di rumah Jeo, dia langsung menutupi tubuhnya dengan tapin. Teman-temannya melihatnya dengan heran. Pada suatu malam, semua orang sudah tertidur. Dan tiba-tiba
Ucu mendatangi rumah Je dan Ucu berkata, anak ini tidak berguna, akan kuambilnya, akan kujadikan dia berguna bagi seluruh manusia. Dan roh Ucu itu pun masuk ke dalam rumah Je dan membawa pergi rohnya si Priu. Keesokan paginya, apa gua si Priu? Enggak kelihatan. Si Priu masih tidur, tidak biasanya memang terlambat. Tolong bangunkan dia. Si Priu, bangun, bangun, bangun. Pagi sudah pagi. Si Priu, tapi si Priu tidak bangun. Dan akhirnya temannya memanggil para warga suku Asmat dan juga ayah ibu si Priu untuk melihat keadaan si Priu. Dan ternyata si Priu telah meninggal dunia. Ayah ibu si Priu sangat bersedih. Dan akhirnya si Priu akan segera dimakamkan. Para warga suku sangat heran kenapa tiba-tiba si Priu meninggal dunia. Malam harinya di makam si Priu tumbuh pohon yang bentuknya aneh. Semakin lama semakin besar, semakin berbuah banyak. Keesokan paginya semua warga terkejut melihat makam si Priu tumbuh pohon yang aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan akhirnya para warga melewengnya Jesi atau pohon kelapa dalam bahasa suku Asmat. Pohon kelapa adalah pohon yang sangat berguna bagi seluruh manusia. Pesan dari cerita ini, ketakutan berasal dari diri kita sendiri. Kita harus berani menghadapinya. Terima kasih. Iya, kita harus berani. Luar biasa sekali, Pak. Luar biasa sekali. Anak TK Santa Bernadetta, cerdas, ceria, yes, yes, yes. Oke. Tengah. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Veronica Nufania Meliamin. Saya dari TK Santa Bernadetta. Saya mau bercerita tentang kancil, anak ayam, induk ayam dengan buaya. Pada suatu hari, ada seekor kancil berjalan-jalan di hutan. Dengan tiba-tiba, ia berhenti. Itu dia dengar suara tangisan. Anak ayam dia jatuh ke dalam lubang. Dia tidak tahu keluarnya caranya bagaimana. Dan dia berkata, "Kancil, tolong keluarkan aku di sini, cepatlah." "Tidak apa-apa, jangan takut. Aku akan mengeluarkan kalian." Kancil masuk ke dalam lubang untuk ambil anak ayam yang tersebut. Lalu pas dia bilang, dia berkata seperti ini, "Naiklah ke punggungku, akan keluar dari lubang ini." Dan mereka naik satu persatu. Dan mereka keluar dari dalam lubang untuk ambil anak ayam yang tersebut. Lalu mereka sudah keluar dari dalam lubang, lalu dengan mereka bernyanyi sama-sama, "Aku anak sehat, kuat, karena ibuku rajin jalan." Lalu mereka sampai ke induk ayam dan induk ayam berkata, "Mana anak-anak itu? Aku ini mungkin induk ayam sedang cari kalian. Hai induk ayam, apakah ini anakmu?" Mereka tadi pelosok. Lalu aku membantunya keluar. "Oh, anak-anakku." Nah, turunlah prajurit-prajuritku. Dan mereka turun satu persatu. Dan induk ayam berkata, "Terima kasih, Kancil.
Dan dia berkata, di tahunan ini belum membuat aku cukup kenyang. Kancil pun masih berjalan-jalan terus. Dan dia rasa kepanasan. Dan dia berkata, sinar matahari terlalu terik. Aku jadi haus. Kancil pun melihat sebuah sungai. Karena dia suka meminum sungai ini. Segarnya air sungai ini. Nah, aku tidak lagi. Air pegunungan memang menjejakkan. Masuk Kancil semakin kaget. Itu sebuah pohon apel yang segar. Dan namun sayangnya Kancil pun tidak bisa menyeberang karena sungai itu terlalu deras. Kancil mencari cara lain untuk ambil apel itu. Sekarang aku butuh sesuatu bisa membantu aku menyeberang. Tiba-tiba dia melihat seekor buaya yang sedang tertidur. Dan dia punya ide. Aku punya ide. Aku bisa memanggil buaya-buaya itu bisa membantuku menyeberang. Dan dia memanggil buaya. Hei, buaya, bangunlah sejenak. Hei, kau kenapa membangunkanku? Kau udah siapa-siapaku? Tenanglah, aku ingin membantumu. Aku mau kasih daging untukmu dari raja. Begitu, aku harus hitung jumlah kalian. Wah, baiklah. Kalau begitu, aku panggil teman-temannya enam. Lalu buaya masuk dalam air untuk panggil teman-teman yang lainnya. Lalu Kancil tertawa ke sini. Semoga buaya-buaya tertipu. Hei, teman-teman, ayo ke sini. Aku punya ide. Teman, kita akan dapat daging. Benarkah? Benar. Si Kancil beritahuku. Yaitu jumlah supaya dia dapat apel itu. Dan mereka semuanya berbaris untuk bisa membantu Kancil menyeberang. Dan dia berkata Kancil itu, dan siap-siap buaya, aku akan menghitung kalian. Iya, hitung sudah. Kami sudah lapar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kancil bisa menyeberang. Kancil berkata, terima kasih para buaya. Berkat kalian, aku bisa menyeberang. Lalu Kancil lari karena kasih tinggal buaya. Dan buaya berkata, menyeberang? Apa maksudnya? Jangan-jangan dengan ditipu. Maksud dia mau kasih daging untuk kita. Lalu buaya marah karena dia kesal karena Kancil tidak kasih daging ke mereka. Awas Pak Kancil! Lalu Kancil sudah memakan semua buah-buah yang enak. Begitu cerita dari saya teman-teman. Teman-teman harus menolong. Kancil menolong anak kain buah dari dalam lubang. Tetapi teman-teman jangan menipu ya, seperti Kancil menipu buaya. Sampai jumpa lagi ya, dadah. Iya, dadah. Sungguh luar biasa. Saling menolong. Iya, sangat apresiat ya untuk ceritanya Iya. juga ya. Tapi tadi dia bilang tamat dan jangan menipu. Iya, betul-betul. Iya, ini Kita mengajarkan harus kita jangan saling menipu. tolong menolong. Iya, betul. Iya. Teman-teman adik-adik sekalian, kali ini kita langsung saja bersama-sama mendengarkan para penilaian dari para dewan juri yang sudah ada sautnya hari ini. Setelah langsung aja saya panggilkan ketua tim juri kita yaitu Ibu Winona. Kepada Ibu Winona kami persilakan waktu dan tempat. Baik, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, saatnya kami Dewan Juri yang telah dipercayakan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Merauke merasa sangat berterima kasih karena kami sekali lagi boleh dipercaya untuk melakukan penilaian dalam
lomba mendongeng tingkat PAUD dan Taman Kanak-kanak se-Kabupaten Merauke. Tentunya bagi orang tua juga guru pendamping sudah tidak sabar lagi ingin mendengar siapakah yang berhak mendapatkan juara. Sekali lagi kami bertiga sebagai Dewan Juri yang dipercaya mau menyampaikan kepada kita semua bahwasanya anak-anak kita mereka adalah semuanya juara. Mari kita beri tepuk tangan. Mengapa? Karena ketika mereka berani tampil dan berbicara di depan audiens yang cukup banyak, ini merupakan satu langkah awal yang sangat baik sekali bagaimana mereka bisa percaya diri untuk menyampaikan cerita lepas dari segala kekurangan dan kelebihan. Tentunya kita patut mengapresiasi bahwa mereka adalah anak-anak yang hebat dan luar biasa dan tentu menjadi aset Kabupaten Merauke. Baik, setelah melakukan penilaian terhadap 22 peserta lomba dongeng, di mana kriteria penilaian lomba terkait antara kesesuaian judul, isi cerita, dan tema. Kemudian alur cerita yang diruntut dan dalam penguasaan cerita, ekspresi penjiwaan saat bercerita, kemudian juga intonasi saat bercerita dan karakter suara. Dan tak kalah penting juga artikulasi dan volume suara serta kreativitas dalam penyajian. Ini terkait kostum, alat penunjang cerita, dan lain-lain. Dan kami sebagai Dewan Juri juga bersepakat bahwa range penilaian dari 50 hingga 100 poin. Baik, saatnya yang cukup mendebarkan. Harusnya ada musiknya ya. Oke. Surat keputusan Dewan Juri perlombaan lomba mendongeng tingkat PAUD TK se-Kabupaten Merauke hari ini 13 September 2022. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, kemudian menetapkan dan seterusnya, bahwa keputusan Dewan Juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Saatnya Dewan Juri akan mengumumkan, dimulai dari juara harapan 2 dan juara harapan 1. Disilahkan kepada Ibu Desi untuk mengumumkan. Baik, terima kasih Ibu Winona. Yang kita tunggu-tunggu saat yang mendebarkan juara harapan 2 dengan nilai 1494 jatuh pada peserta nomor 9 atas nama Muhammad Alvin Ilham Rahmi dari TK Al-Hikmah. Tepuk tangan. Adakah? Oke, baik. Selanjutnya juara harapan 1 dengan total nilai 1520 jatuh pada peserta dengan nomor undian 3 atas nama Azahra Putri Mayansari dari TK Negeri Pembina Merauke. Selamat kepada juara. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Mei untuk juara selanjutnya. Baik, juara 3 dengan nilai
Wah, musiknya. Oke. 1526 diraih oleh nomor urut 12 atas nama Najwa Kiran Ramadhani dari RRDDI Lampu 1 Merauke. Selanjutnya, maaf, disilakan. Ayo nak, ke panggung. Selanjutnya, juara 2 dengan perolehan nilai 1688 diraih nomor undian 16 atas nama Deslin Elizabeth Ratinaum dari TK Kemala Bayangkari 10 Merauke. Selanjutnya, silakan Kakak Nana. Iya, baik. Ini nampaknya diraih oleh nomor kecil ya. Dengan jumlah nilai 1716 diraih dari sebuah TK yang cukup jauh ya. TK Santa Bernadetta nomor 21 atas nama Veronica Belvania Lelei. Baik, yang akan memberikan hadiah kepada juara kita di saat ini, yang akan memberikan Kepala Kabin Pembinaan Perpustakaan Bapak Selaku Oli ketua acara pada hari ini, Bapak Rona Ohililin, kami persilakan. Desi Harapan 1. Ya, yang biasa. Adiknya maju ke depan ya. Jangan dulu ya, nanti kita foto bersama dengan Ibu, standby nanti kita foto bersama. Ya, lihat sini sama-sama ya, Bu. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kamera lihat sini. Ayo lihat sini. Iya, lihat kamera. Nomor video lihat. Depannya. Iya. Sini ya, Pak. Sini ya. Kamera warna merah. Lihat sini ya. Oke, tahan senyumnya. Oke. Oke, baik. Iya, dan juara pertama Pertama dari diberikan oleh Bapak TK Bernadetta. Perpustakaan Daerah. Jangan turun dulu deh, nanti kita akan foto. Bisa foto bersama nanti. Iya, sama pihak yang berikutnya. Iya, inilah peserta dengan juara 1 dari TK Bernadetta. Mana lihat sini, Pak Ronald. Iya, luar biasa. Tahan dulu, tahan. Senyumnya. Oke. Oke. Semua juara. Semua gabung sama juri ya. Kita semua bersama dengan juri dan juga juru pendamping mungkin bisa langsung maju ke depan.